Shalom semuanya, bagaimana kabar kita semua? Pasti kabar kita baik-baik dan luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan akan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi akan setiap kami Tuhan, baik bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman pada kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menjamah, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi suatu rema di dalam setiap kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita masuk di dalam satu firman Tuhan yang saya beri judul keberhasilan karena Tuhan. Setiap daripada kita pasti menginginkan yang namanya berhasil. Pasti setiap manusia ingin diberkati. Tidak ada satupun manusia yang tidak ingin diberkati dan mengalami suatu keberhasilan. Dan kita belajar dari salah satu tokoh, di mana tokoh ini adalah Abraham. Dia begitu diberkati Tuhan, begitu luar biasa. Abraham sangat berhasil. Bahkan di dalam setiap perjalanan, Abraham selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Mengapa Abraham menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan dari antara sekian banyak orang-orang di negeri daripada Abraham? Karena di mana Abraham memiliki beberapa pribadi yang membuat Tuhan itu tertarik kepada pribadi Abraham, sehingga di mana Abraham terpilih menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita belajar pribadi Abraham yang pertama adalah Abraham adalah pribadi yang taat. Kita lihat ayatnya di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini suatu bukti bahwa Abraham memiliki pribadi yang taat. Kita pun harus memiliki pribadi yang taat. Saat kita memiliki pribadi yang taat, percayalah Tuhan akan mempercayakan suatu berkat atas kita. Kita tidak akan bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan akan berkat-berkatnya kalau kita tidak memiliki suatu pribadi yang taat. Nah, Abraham ini jelas memiliki satu pribadi yang taat. Karena waktu Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negeri daripada sanak-saudaranya, sekalipun Abraham tidak tahu tujuan Tuhan membawa dia kemana, tetapi Abraham tidak pernah bertanya. Dalam perjalanan waktu Abraham menuju negeri yang diinginkan oleh Tuhan, di situ Abraham tetap melangkah, walaupun mungkin dalam perjalanan itu Abraham kelelahan, keletihan, tetapi Abraham memilih taat. Kenapa Abraham bisa taat? Karena Abraham begitu percaya akan tuntunan Tuhan, percaya akan rencana Tuhan itu luar biasa. Kalau kita taat kepada Tuhan, apapun yang maunya Tuhan, berarti kita percaya penuh bahwa Tuhan itu selalu memiliki suatu rencana yang luar biasa atas hidup kita. Nah, kita lihat di Ibrani 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di sini dikatakan karena iman Abraham taat. Kita bisa taat kalau kita mempercayai akan pribadi Tuhan. Dan pribadi Abraham yang kedua yang membuat Tuhan begitu memberkati Abraham dengan luar biasa adalah
pribadi Abraham itu tidak egois ya. Abraham memiliki pribadi yang tidak egois. Kita lihat ayatnya di sini. Abraham berdoa syafaat, bahkan di mana Abraham itu mengalami suatu pengkelahian antara gembala Abraham dengan gembala Lot. Kalau kita lihat di Kejadian 13 ayat 7 sampai 10 ya. Nggak usah kita baca karena ini terlalu panjang. Di mana waktu itu Abraham itu memiliki hati yang peduli, yang tidak memikirkan diri sendiri. Dan salah satu bukti lagi bahwa Abraham itu memikirkan orang lain saat dimana Abraham mendengar akan ada firman Tuhan bahwa Tuhan itu mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Waktu Abraham mendengar itu, Abraham mau berdoa syafaat. Walaupun Abraham itu tidak berkepentingan karena Sodom dan Gomora itu bukan tempat di mana Abraham tinggal. Kalau orang yang egois, pasti dia akan berpikir, ngapain aku bela-belain berdoa untuk sesuatu negeri yang dimana tidak berdampak dengan saya. Mungkin kalau kita punya pribadi yang egois, kita nggak akan memikirkan orang lain. Percaya saudara, jangan biarkan kita memiliki pribadi yang egois. Karena pribadi Tuhan itu bukan pribadi yang egois. Pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang selalu memikirkan orang lain. Kalau Tuhan Yesus memiliki pribadi yang egois, mungkin hari ini kita tidak akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu apa yang dimiliki pribadi Abraham itu sama seperti pribadi Tuhan yang selalu memikirkan orang lain. Hal yang ketiga, pribadi Abraham adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Ya, apa buktinya kalau Abraham itu mengasihi Tuhan? Kita lihat ya di Kejadian pasal 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat pasal 12 ayat 8 dan Kejadian pasal 13 ayat 18, setiap kali Abraham berada di mana, Abraham selalu membangun suatu mezbah, mezbah doa. Nah, itu jelas bahwa Abraham itu begitu mengasihi Tuhan. Bahkan waktu Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, Abraham mau mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Itu suatu bukti bahwa Tuhan itu menjadi prioritas utama bagi Abraham, bukan anak, bukan yang lainnya. Inilah pribadi yang membuat Tuhan itu begitu menyukai Abraham sehingga Abraham dipercayai dengan berkat-berkat. Ya, kita lihat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadikan Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidupmu, saudara-saudara. Sebab saat engkau menempatkan Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan berkat itu yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Karena sia-sialah orang bangun pagi-pagi kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan dalam membuka jalan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Pribadi yang terakhir adalah Abraham memiliki kerendahan hati. Kita lihat di Kejadian 18 ayat 27. Demikian firman Tuhan, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Ini suatu ungkapan daripada Abraham. Kalau Abraham ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Ini bukti kerendahan hati daripada Abraham. Dan bukti yang lain, waktu Abraham meminta suatu tanah ladang bagi orang Het di Kejadian 23 ayat 4-9,
Di situ Abraham itu bersujud kepada Bani Het untuk memakamkan akan Sarah istrinya, saudara. Nah, di situ jelas Abraham memiliki kerendahan hati. Jadi apa yang kita miliki hari ini, kita ada hari ini, jangan pernah engkau menyombongkan diri, jangan pernah engkau membanggakan segala sesuatu, dan kita tidak mengakui segala sesuatu itu daripada Tuhan. Ayo kita belajar memiliki kerendahan hati. Sekalipun Tuhan sudah mengangkat kita di posisi yang di atas, tetaplah engkau rendah hati. Sebab dikatakan di ayat terakhir di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu adalah paket lengkap. Ya, Tuhan akan menjanjikan kehormatan, kekayaan, kehidupan asal kita hidup takut dan hidup di dalam kerendahan hati. Hidup takut ini adalah seperti Abraham, taat pada perintah Tuhan. Abraham memiliki hati yang tidak egois. Dia lebih memikirkan orang lain. Dan Abraham mengasihi Tuhan, yang menempatkan Tuhan yang terutama di dalam hidupnya. Dan yang keempat, Abraham memiliki kerendahan hati. Dia tidak menjadi sombong sekalipun Tuhan sudah memberkati dia luar biasa. Bahkan orang Het menyebut dia adalah sebagai Raja Agung. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Sebab itu kalau kita sudah diberkati Tuhan, saudara, sekali lagi saya katakan, jangan merasa sok atau merasa oh aku kaya, oh aku sudah diberkati, sehingga kita merasa sombong dan merasa kita ingin dihormati, dihargai oleh banyak orang. Jangan, saudara, tapi biarlah suatu kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang kita miliki pada hari ini. Sekian firman Tuhan. Saya berharap kita semua memiliki pribadi-pribadi seperti Abraham, sehingga di mana kita akan dipercaya oleh Tuhan yang namanya berkat dan keberhasilan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.